warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bisik, Bincang Asik Kinesik. Di episode pertama ini kita itu mau bahas-bahas sedikit tentang kinesik. Nah, ada itu salah satu narasumbernya itu kita undang jauh-jauh ini dari Pantai Timur. Jauh sekali. Ya, kita sambut saja ini dia koordinator BSO Jurnalistik. Aduh. Hah? Apa itu? Bersih. Iya. Oh, bersih-bersih. Oke. Gini memang gini. Ini tamunya kita ini jauh sekali dari Pantai Timur. Tuh. Saking jauhnya, lihat saja. Panjang di jalan rambutnya ini. Oke. Jadi kita ini mau bincang-bincang tentang kinesik ini, teman. Itu. Nah, jadi sebelum jauh kita bahas, Ya. saya mau tanya juga ini, apa kesibukan? Tadi sibuk sekali saya tadi. Apa itu? Itu hari itu bangun sahur tuh. Hmm. Ini bulan puasa kan. Hmm. Bangun sahur itu saya tidur main Mobile Legend. Ya. Terus paginya tak tidur. Hmm. Jam 10 saya bangun pergi meliput. Meliput adaan tadi demo RUU Cipta Kerja kan. Terus kita demo sampai jam 2. Kami telepon. Nah, pengen saya cepet masuk tadi kamar. Ini saya kesibukan. Iya. Tadi tapi nanti kita mau buat konten ini. Iya. Om buat konten. Tapi puasa sejak saat ini selama Alhamdulillah puasa. Tapi saya dengar tadi tidak. Jangan itu aneh kabar-kabar angin gitu, Kabar-kabar tidak jelas. angin. Iya, Kabar baik selama ini bagaimana? Apa apa itu? jahat? Ada juga jahatnya kabar-kabar. Oh, selama ini belum ada yang jahat. Belum Masih ada. baik semua. Baik semua. Karena kita masih dalam satu rumah. Jadi orang dalam rumah itu baik-baik semua. Jadi tidak ada jahat. Iya. Itulah kinesik. Keren. Oke. Lanjut. Jadi ini saya cuma mau tanya-tanya ini. Apa itu? Ini kan dengerin ada BSO baru di Kinesi. Gitu ya. Ya. BSO jurnalistik. Gitu ya. Kok bingung ditanya ini? Oh iya, coba. Iya, tanya sudah dah. Nah, jadi apa yang membuat kepengurusan sekarang ini apa ya? Yang menjadikan jurnalistik itu yang awalnya divisi sekarang menjadi BSO. Oh, jadi soal jurnalistik menjadi BSO ya. Kalau ini BSO jurnalistik lahir ini di musyawarah besar Kinesik kemarin yang ke berapa ke 19 oh yang ke 19. Jadi di situ teman-teman keluarga besar Kinesik dan kakak-kakak terus kita juga yang akan menjalankan ini BSO kepengurusan tahun ini. Jadi kita di situ ada berembuk alasan kenapa kita buat divisi jurnalistik menjadi BSO, karena kalau kita pikir-pikir ini sebenarnya di komunikasi ini kita perlu juga dengan adanya soal pengedaran informasi untuk itu di pemberitaan toh. Kemarin jadi divisi itu yang hanya mengolah itu divisi jurnalistik hanya yang jadi pengurus. Sekarang kan sudah bisa jadi BSO. Jadi teman-teman yang mau gabung di jurnalistik itu bisa langsung gabung belajar di jurnalistik. Jadi biar media pembelajaran di kinesik itu jadi tambah banyak juga, karena mengingat juga di komunikasi kan ada 3 konsentrasi kan yang kita tahu sama-sama kan. Jadi itu sebagai langkah awal juga kalau misalnya teman-teman mau lanjut di jurnalistik, ayo gabung di jurnalistik, karena kedepannya kan kita bakal bertemu dengan dunia jurnalistik juga. Oh iya. Jadi begitu. Nah, ini kayak banyak juga bertanya juga keunggulannya dari BSO jurnalistik ini apa gitu. Keunggulan BSO jurnalistik, keunggulannya bukan banyak sih keunggulannya. Pertama dari pengelolaan media kan. Karena kita tahu sekarang banyak juga jurnalisme jurnalistik masyarakat. Apa sih istilahnya itu? Citizen jurnalistik. Itu citizen jurnalistik kan di situ kan sudah di era kita sekarang kan. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Jadi keunggulan di bidang jurnalistik ini kan seiring perkembangan teknologi, media massa, media baru sampai media baru lahir kan, ke depannya itu bakal
bakal lebih besar lagi, lebih cepat penyebaran informasinya. Jadi keunggulan di jurnalistik itu kita bisa tahu tentang informasi di dalam kampus. Kalau di jurnalistik di Kinesi kan dalam kampus, bisa juga kan keluar kampus, di eksternal kampus. Jadi keunggulannya itu teman-teman bisa peka dengan isu-isu, terus ada karya soal menulis. Jadi di bidang pemberitaan itu banyak sekali kita bisa tahu hal-hal yang baru. Jadi proses kerjanya BSO jurnalistik itu apa juga begitu ya? Pekannya dia hanya menulis begitu ya? Mau menulis apa ya? Kayak menulis cerita begitu. Jadi sebenarnya kerja di jurnalistik itu pertama kan dia bukan hanya menulis begitu, dia pikirkan ide. Jadi orang-orang yang mau digabung di jurnalistik dia harus punya apa ya, kreativitas juga sih sebenarnya, karena sekarang ini yang kayak diminati audiens toh. Jadi kita lihat pasarnya audiens dulu. Kalau misalnya sekarang ini lebih ke reels toh. Reels ini kan kebanyakan apa sih, grafik, insight. Jadi itu reels TikTok kan lebih rame itu orang buat video tentang keramaian. Jadi yang itu kita bisa apa ya? Bisa tahu dulu itu sebelum apa kita buat satu beritanya. Jadi kerjanya itu kau harus pikir dulu ide-ide apa yang bisa kontenmu ini bakal laku dilihat audiens. Terus kamu menulis soal berita tentang apa. Sekarang ini kan remaja, pasarnya itu kan remaja, anak-anak, mahasiswa. Kalau kita kan mahasiswa sekarang apa ya kebutuhannya. Jadi melatih pola pikir sih sebenarnya, dan banyak juga hal-hal yang kayak soft skill-nya kamu, kayak bisa wawancara toh. Jadi relasi juga akan ada seiring berjalannya kamu di bidang jurnalistik. Jadi panas sih. Asik tidak? Asik. Sip. Panas sih, tegang sekali serasa. Mau ketas aja. Nah, jadi ini kan kemarin di Kinesik itu ada divisi minat bakat, ekonomi kreatif. Nah, dan di Mubes kemarin itu divisi-divisi itu dibebankan ke BSO. Nah, begitu kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana sisi ekonomi kreatifnya jurnalistik ini? Itu pertanyaan bagus sih. Ya, suka bisa bicara serius lagi. Masalah ekonomi, ekonomi di jurnalistik. Pertama begini. Misal toh karena di jurnalistik ada teknik kepenulisan toh. Kau buat satu artikel toh. Artikel kau tulis itu, taruhlah isu soal minimnya organisasi di kampus. Kau buat itu sampai berapa ribu kata. Kau posting di Instagram atau di web manapun, media-media lain bakal lirik tulisanmu, dan itu bisa jadi cuan sebenarnya. Apalagi kalau kau posting di web, banyak yang kunjungi di web itu, dia kan kayak model kayak view begitu, berapa orang lihat. Jadi itu bisa jadi AdSense. Sama jadi penulis terkenal kok ya nanti, cuma bisa juga kita beterbitkan buku begini kalau puas itu. Jadi tulisan-tulisan itu bisa kau bikinkan buku, ada nilai komersilnya. Nah, jadi ini so panjang lebar kita bicara nih. Bisa bertanya panjang sekali juga. Awal mulanya kau tertarik dengan ini? Apa itu? BSO jurnalistik ini. Kira dia. Lanjut. Jadi gimana? Di jurnalistik saya tertarik. Pertama itu saya berpikir saya kuliah ini apa sebenarnya? Sebenarnya saya lihat dulu apa kira-kira kemampuanku. Foto. Saya belajar pertama di Kinesik itu besok foto kan. Terus upgradean dari foto ini apa ya? Saya lihat ada foto jurnalistik loh. Jadi dari situ awal-awalnya nih sambal foto tuh. Sempat kan kemarin inaugurasi kan kita buat karya foto jurnalistik, foto story. Nah, cuma lebih saya mau kembangkan lagi. Jadi saya terjun ke jurnalistik, saya bisa foto sambil menulis juga. Kebetulan anak suka juga menulis. Barangkali ya teruslah dibahas. Soal menulis gitu. Jadi pertama itu kemudian saya suka lihat berita di Instagram, kayak berita-berita kayak
ini Palu kan kayak Tutura, kayak step step max next team yang kayak begitu. Saya suka baca juga. Jadi itu yang saya pengen sekali lah buat konten-konten kayak begini. Kapan nih? Jadi saya gabung kemarin di jurnalistik. Ya. Jadi awal pertama saya menulis itu di tahun 2021-22 di jurnalistik. Udah itu saja sih. Dan sampai sekarang saya mau mau cari tahu lebih dalam lagi jurnalis ini seperti apa. Karena dia bakal berkembang terus. Tidak ada matinya. Jadi itu saja yang memotivasi di jurnalistik. Teman juga kan jadi koordinator juga, karena ini kan kepengurusan kita. Ente juga koordinator, Bos. Kontennya ente. Oh, kontenku ini. Iya, anak tadi di sana. Saya punya konten ini. Iya, Oh, jadi saling menutup lah ya, sebagai koordinator. Sebenarnya kita bisa kerja sama di sini, Bos. Iya, betul. Jadi entah kita kapan bahas soal apa itu, kita buatkan podcast. Iya, buatkan podcast gitu. Nanti ada sesinya dia. Terus ini selama aku menjadi koordinator jurnalistik, apa yang menjadi keluh kesahnya anggota gitu? Oh, anggota yang mengeluh saya ini? Iya, paling ada tuh. Oh, ada. Begini. Apa semua keluh kesahnya dorang? Kalau keluh kesah sih sebenarnya tidak sih. Bukan lebih kayak mengeluh dorang, bukan kayak lebih dimintai dibimbing. Iya. Karena kan kemarin kan ini kan baru jadi BSO. Terus orang-orang yang masuk kan yang pindahan dari BSO lain toh, yang belum sama sekali tuh, bisa dibilang kasarnya bisa dibilang begitu, yang belum mengenal jurnalistik tuh istilahnya. Jadi dorang gabung syarat pertama yang saya kasih itu dorang harus punya tulisan, entah apa itu kayak opini, puisi atau artikel soal-soal kehidupannya sehari-hari kayak begitu. Buat saya satu tulisan tuh biar dilihat tulisannya ini lebih kuat kemana kayak begitu. Akhirnya dorang buat sudah awal-awalnya itu dorang lebih takut-takut kan, kayak kemarin kita kasih konten soal pemira. Iya. Nah, jadi proses wawancaranya itu untuk menghubungi narasumber ini, kayak dia datang, Pak, saya mau wawancara ini soal pemira. Itu dorang masih kaku, jadi dibimbingnya soal situ juga. Saya bilang nanti bakal ada juga kelas sharingnya. Kemarin itu teknik penulisan. Sampai sekarang dorang dikasih tugas itu sama pemateri. Terus tadi juga. Jadi dorang sekarang ini masih proses dalam menulis. Kemudian wawancara juga ke depannya bakal ada. Siapa mau ikut juga. Siapa ada anggota aku mau ikut. Jadi dorang itu tidak mengeluh sih, cuma lebih diajar, dibimbing gitu. Saya juga masih proses belajar juga. Sama-sama kita belajar. Jadi ini sama pertanyaan terakhir. Apa kesan dan harapannya kesannya untuk BSO jurnalistik saat ini dengan harapan ke depannya? Untuk saat ini saya rasa dijadikan jurnalistik sebagai BSO itu saya rasa lebih lebih ada dibanding kemarin. Track recordnya di jurnalistik sekarang lebih maju selangkah lah, karena banyak juga teman-teman tuh sebenarnya kita tahu orang masuk di komunikasi ini mau juga belajar jurnalistik. Iya. Cuma kemarin terbatas karena dia divisi tuh. Jadi makanya dia dirubah ke BSO. Pas kita buka jadi BSO, ternyata ada yang mau gabung. Kenapa baru dibuka begini? Kamu mau jurnalistik dulu deh. Masa nyaman di sebelah gitu, kayak begitu. Jadi kesan awalnya di jurnalistik itu bagus sih sebenarnya. Karena banyak orang-orang yang gabung, terus kita belajar sama-sama, kita belajar di dunia jurnalistik seperti apa, itu bertambah pengalaman juga, karena dia bakal bersinggungan dengan kerja-kerja jurnalis itu, kayak liputan segala macam gitu. Terus harapannya ke depan ini? Iya, harapannya apa? Harapannya untuk di jurnalistik. Jadi harapannya untuk di jurnalistik untuk ke depannya buat teman-teman yang akan melanjutkan di BSO jurnalistik ini, saya harap kedepannya itu bakal bisa lebih berkembang BSO jurnalistik, mengingat juga BSO jurnalistik masih baru di
kinesik tuh. Masih istilahnya lah begitu kan kemarin divisi. Jadi dia masih baru. Jadi kita itu harus tiap tahun itu ada tahap-tahapnya. Jadi ada jenjang-jenjang. Harapannya begitu kan untuk ke depannya sampai di bidang jurnalistik ini apa ya, bisa jadi bisa lebih apa ya, bukan juga unggul sih, lebih setara dengan besok-besok lain karena kan juga bagaimana jurnalistik kan baru ada juga kemarin. Jadi saya pikir sebelumnya itu jurnalistik kan masih divisi, terus pengelolaan di dalamnya kan agak kurang kan karena minim masa. Sekarang ini sudah banyak masanya, jadi lebih pacu lagi jurnalistik ke depan supaya kita bisa rasakan juga. Enak sih sebenarnya. Ngeri ini jurnalistik sekarang. Ngeri sekali. Jadi saya minta satu kata untuk jurnalistik saat ini. Satu kata. Apa ini? Untuk penonton. Satu kata untuk jurnalistik. Tagline kayak begitu. Iya, kayak begitu. Satu kata, satu kalimat. Satu kata. Satu kata, kalimat panjang. Satu kata untuk jurnalistik. Is the best. Jangan, is the best. Dua kata itu. Iya. Berapa? 3. Is. Oh, is. Satu kata untuk jurnalistik. Good. Dimas Beran. Oke, terima kasih buat. Habis. Iya, sudah mau habis. Aduh. Sudah mau ditutup. Ih, Apa sudah buka orang? jam berapa ini? Jam. Dari jamu. Itu tiada. Oke, lanjut. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini, yaitu Bisik Bincang Asik Kinesik. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin masih ada juga episode keduanya ini ya, teman-teman ya. Insya Allah ada. Insya Allah semoga ada. Jadi terima kasih buat teman-teman. Terima kasih juga untuk saudaraku Dev, teman pengurus. Jadi terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.